Nah, kudu disiapkan udun. Emang tiba baheula, Wak. Iya. Senang di kamera. Heeh. Minggu naon asa goreng we. Lu asa kumaha geuning. Semalam, Wak, gua kan datang nih ke tempat itu. Tempat apaan sih itu? Oh, yang kemarin itu. Yang gua pertama datang itu loh. Jadi itu pemakaman. Bukan yang semalam. Kedai. Oh iya, kedai. Oh, kedai. Ya kedai umum biasa, cuman beberapa event pernah di sana gitu. Ah, itu tuh. Apa aja tuh waktu itu yang udah diselenggarakan di sana deh? Awalnya tempat kumpul cuti bersama. Cuman cuti bersama itu apa? Nama tagline eventnya? Kan kalau cuti bersama pada mudik gitu. Oke. Pada mudik santai, ya dibikin event, jadi event tahunan. Khusus itu. Cuti bersama kalau pada mudik bikin acara di belakang kedai itu ya. Kalau nggak di situ studio tapi ada yang ruangannya gede, masuk 50 orang 20 orang. Oh, sekarang lo aktif gitu bikin acara gitu, Wak? Ya sebenarnya aktif, cuma nggak di up gitu. Kenapa? Kenapa? Tahu tuh. Mungkin nggak penting ya. Oh, nggak penting. Kenapa? Kan pentingnya kan menginspirasi kawan-kawan yang lain. Apa? Oh, di mana sekarang kan sorry ya, anak-anak muda kayaknya nggak tertarik memainkan alat musik gitu. Kan kalau dulu itu sering event parade band OSIS. Terus setiap apa? Anak sekolahan itu. Terus setiap kelulusan kenaikan kelas suka ada acara di sekolahnya masing-masing, pentas musik. Kan sekarang sulit kayak gitu. Oke, flashback Wak ke belakang. Dulu tuh katanya lu sempat kerja di Ciamis, bukan di mana, Sukabumi itu? Apa di mana tuh? Yang akhirnya di Pelumpang. Nah, Pelumpang, Sukabumi. Apa yang akhirnya lu tertarik sama komunitas punk tuh waktu itu, Wak? Awalnya lihat-lihat coretan-coretan di dinding itu, punak gitu, apa sih punak gitu, punak. Terus ngeliat, gitu orangnya, ternyata asik gitu. Terus di Sukabumi suka melihat tiap minggu pagi itu ada event alat yang di studio itu di sudut alun-alun gitu, dikeluarin gitu. Di sana ada yang main musik, ada yang main BMX, breakdance. Lu nggak tahu tuh itu punk itu apa? Nggak tahu. Cuma ikut gabung nonton. Terus suka ada event malam hari, lihat orang-orang pogonya itu, jogetnya itu, keras tapi nggak berantem gitu. Iya. Kalau itu bentuk ekspresi lah ya. Lebih asik, lebih dekat, lebih kenal. Gabung tuh, udah mulai tuh gabung tuh. Iya, ikut cari tahu. Sebelumnya lu udah pernah tahu belum punks di Ciamis? Sebelum ke belum. Oh, belum. Tahun 96 kayaknya di sana di Sukabumi itu. Mulai 96 udah ada gitu. Di mana? Sukabumi. Baliklah ke Ciamis. Ternyata di Ciamis sudah ada gitu. Jadi sering mudik. Apa sih kerja apa sih waktu itu? Itu rekanan Pertamina. Oh, yang di tangki itu. Oke. Dia ngirim ke SPBU. Ya mudik tahun yang sering mudik itu 98, 99. Pulang ke kampung ya mudik gitu. Ketemu Aris satu desa kan. Satu desa. Dia udah ngedas dan belagu banget dia. Orang paling belagu. Dia suka ke studio. Oh iya. Studio. Didengar musiknya kayak musik yang di Sukabumi itu. Oke. Pertama karena lu udah pertama tertarik di Sukabumi ya, pas kesini ngeliat ternyata ada satu kampung juga mainin musik punk gitu ya. Kenalan tuh? Apa lu udah kenal sebelumnya? Udah kenal kan, kalau pulang gitu 1 tahun 2 kali 3 kali pulang. Jadi sering ketemu. Masuk dulu ke Raw The Pit enggak?
Nggak ikut-ikut terus diajak. Dan katanya yang gue dengar itu lu tuh street punk abis ya di terminal yang nggak pernah balik. Kenapa tuh? Iya, mulai tahun 2000 tuh. Akhirnya lu nggak ke Sukabumi lagi tuh, milih untuk diajak kerja juga nggak mau. Nggak enak lah kerja ada di batas waktu, terus gimana aku nggak cocok gitu. Terus sistemnya dulu itu kan belum ada jaminan kayak sekarang gitu. Oh, gimana tuh? Kalau kecelakaan gimana tabrakan itu tanggung sendiri. Ada jaminan. Emang upahnya juga nggak kayak sekarang sistemnya gitu. Emang apa kaitannya bisa sampai kecelakaan tuh, apa kaitannya? Emang kerjanya gimana? Ngirim bensin BBM ke pompa-pompa bensin di Bogor, Puncak, Cianjur, Sukabumi. Oh, kalau misalkan lu kena luka bakar segala macam itu nggak ditanggung? Tabrakan di jalanan gitu. Tabrakan jalan juga nggak ditanggung? Oh, dari situ kayaknya supir yang ganti gitu. Oh, dari situ lu berangkat dari situ lu nggak mau kerja lagi gitu ya? Karena apa ya, ketidaksesuaian kerja berat lu sama pendapatan lah ya. Iya. Ya, sistemnya. Nah, awal 98 itu udah mulai ada pergerakan sopir sama kenek itu nuntut ya demo gitu. Iya. Untuk kenaikan upah, kenaikan uang jalan kayak gitu. Ikut juga lo aksi di situ? Iya. 99 itu kan kerusuhan itu ya. 98 itu. Kalau turun rejim Soeharto 98. Itu pas kejadian malamnya aku mau berangkat ke Tanjung Priok itu di stop di Ciawi itu. Jadi di stop, jadi gak boleh ada yang masuk Jakarta gitu. Di stop, suruh balik lagi, apalagi tangki katanya. Teman kata tentara itu, teman kamu juga dibakar katanya. Oh gitu. Berarti di era pas kerusuhan itu ada penjegatan gitu dari pihak apa? Polisi apa? Iya, aparat itu. Dari aparat kepolisian. Jangan masuk Jakarta. Itu hampir sebulan tuh jalan tol Jagorawi itu gratis. Kalau jalan layang itu ada yang pagi-pagi senam, jalan kaki, naik sepeda. Karena saking kosongnya mobil ya. Kosong. Terus itu gimana bisa dilepasin? Atau akhirnya lu nggak kerja di situ? Karena itu nggak bisa jalan ya? Hampir berapa bulan ya? Pending paling 1-2. Kalau benar-benar kosong darurat paling berapa armada berangkat gitu. Dampaknya berarti besar banget ya ke kerjaan lo ya waktu itu ya? Iya. Sistem dibatasi, segala dibatasi. Baliklah ke Ciamis. Balik ke Ciamis. Ketemu Aris. Terus Riz, nongkrong Riz. Kan jenuh di rumah. Nongkrong Riz yuk. Lama-lama nambah teman, banyak kenalan gitu. Road Pit udah terbentuk, nambah lagi yang main musiknya banyak gitu. Sampai berapa band gitu Ciamis banyak banget tuh. Lu bertahannya di terminal itu untuk bertahan hidupnya ngapain Wak? Waktu itu? Jadi kalau ngamen atau parkir atau gimana ya, ada pedagang gerobak gitu ya. Gerobak yang didorong itu. Iya. Nah dari situ dibayar, ada yang bulanan, ada yang jaga gerobak gitu. Kalau pagi kan berangkat dia mangka. Kalau sore malam udah beres dikembaliin lagi ke rumahnya atau ke pangkalan. Lu dagang apa gimana sih? Enggak, cuman beresin gerobak. Anterin gerobak. Oh gitu. Berapa tuh waktu itu upahnya? Nggak tahu, ada yang bulanan, ada yang harian. Tapi lu dengan dress punk gitu, style punk bantuin dia? Iya. Gimana? Nggak takut tuh awalnya mereka? Enggak. Kenapa udah kenal gitu ya di jalan? Lama-lama itu pada kenal dia, bawa anak punk itu nggak yang disangkakan mereka. Iya, nggak seburuk apa yang mereka pikirkan lah ya. Terus adaptasi kita kan, untuk mengenal lingkungan, bersosialisasi, kenal dengan tukang ojek, kita harus gimana gitu, adaptasinya harus cepat gitu.
jaga attitude ya kan, sikap kita ya gitu ya. Benar. Dan lu orang yang paling ini ya, berarti orang yang paling lama stay di situ ya, karena lu mah jarang kalau nggak salah keluar ya, Wak. Paling keluar dari Ciamis gitu, kemana nyetir? Oh, kalau 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan Ciamis bosen gitu ya, jenuh. Berangkat ke Banjar dulu, Banjar, Majenang, sampai Purwokerto, Cilacap. Pulang, jenuh lagi, berangkat lagi kemana, nyampe Serang, Jakarta gitu. Ya kayak gitulah. Apa ketertarikan lu datang ke tempat-tempat atau misalkan ketemu banyak kawan lu waktu itu? Apa sih yang buat lu menarik waktu itu? Ya mencari informasi, terus mencari informasi di mana sih ada teman yang sama gitu. Teman yang sama. Ternyata tiap kota ada. Iya. Dulu mah dikunjungi, kalau sekarang kan melalui handphone. Iya, dulu mah. Tapi lebih asik dikunjungi sih. Ada perjalanan, ada gimana. Iya. Apa ya? Ya silaturahminya benar-benar nyata ya, bukan melalui media sosial gitu kan. Sekarang justru yang kayak media sosial itu ya apa ya? Ya pertemuan silaturahmi terbaik itu ya pertemuan sih. Ya bertemu langsung. Bertemu langsung. Biasanya apa tuh, Wak? Kalau misalkan kedatangan nih tamu nih dari mana aja tuh yang paling jauh tuh? Sumatera pernah ada? Lupa lagi sih, Lampung kayaknya. Oh, Lampung. Biasanya kebanyakan orang Jawa, Jakarta, Bandung. Yang mau ke event jalur selatan kan kita Ciamis jalur selatan. Benar. Jadi Ciamis tempat persinggahan. Transit dulu lah ya. Jadi paling cepat informasi di Ciamis. Jadi kadang-kadang ada tuh orang Tangerang hampir 2 tahun nggak pulang-pulang di Ciamis singgah. Nah ini yang keren dari setiap tempat komunitas itu, ketika ada tamu, kayaknya tanpa kita sadari bahwa kita tuh harus menjaga mereka ya, bahkan sampai makanannya apanya gitu ya, gitu loh. Padahal kita nggak dituntut loh sama mereka, sama para tamu atau teman-teman komunitas itu datang ke komunitas kita, datang tanpa dituntut ya, kita paham sendiri kayak, ataupun kita kalau enggak seenggaknya kita kasih lahan mereka buat ngamen, di sini nih ya kan. Dulu kan gitu ya. Iya. Kadang-kadang inisiatif sendiri. Tapi ada yang lucu gua tuh, pengen gua tanyain ke lu. Dari dulu gua penasaran sama lu ya. Kenapa Jawa? Gak tahu itu. Kenapa Jawa? Dari kapan tuh? Iya dari dulu itu. Nama lu siapa sih? Nggak boleh tahu lah. Cuma KTP, tukang KTP yang tahu kan. Enggak, maksudnya maknanya apa, filosofinya atau kenapa nyebut lu Jawa gitu? Bukannya lu di Sunda? Sunda. Nggak tahu tuh. Kayaknya hitam atau gimana. Dan lu orang yang selalu mau hak tinggi lah ya. Setiap event dimanapun ya, gua apa ya? Dulu ketemu tuh pas di acara gedung apa itu? PGT. Iya, mohak lu tinggi tuh. Selalu mohak tinggi tuh. Dan lu selalu stay di situ ya? Jarang pulang. Pernah hampir 1 tahun nggak pulang. Iya. Di mana? Di situ? Iya di Ciamis, terus keliling. Sampai mana ke Jawa, kemana? Apa sih, Wak, waktu itu kebanggaan lu ketika lu nggak pulang, pilihannya nggak pulang, atau pilihannya ketemu temen-temen gitu loh, Wak? Dapat pengalaman aja, pengalaman hidup, terus banyak belajar, banyak teman, sampai sekarang alhamdulillah tersambung lagi komunikasi. Iya, banyak saudara di mana-mana. Iya, benar. Kayak ya gua juga sebenarnya nggak begitu akrab sama lu ya, Wak. Dulu tuh nggak begitu akrab gak sih? Gua banyak yang skip karena di bawah-bawah si Aris aing mah Ciamis. Si Aris dia pokoknya mau biang kerok di sini. Banyak skip, Mas. Benar, banyak skip. Gimana sih waktu itu, Wak? Itu tuh deket gak sih? Normal aja. Normal ya, nggak kayak ke siapa kebanyak orang ya, kebanyakan begitulah ya. Kayak risih nggak waktu lu kan di situ kan, yang jelas-jelas lu ngebangun kesadaran kawan-kawan supaya bagaimana menjaga komunitas di situ, terus tiba-tiba kayak gua datang mabok rese gitu, lu risih nggak sih sebenarnya? Enggak sih.
udah biasa. Malah mah orang-orang pasar, orang terminal bisa ngebedain ini tamu, ini orang asli Ciamis. Oh gitu. Dia yang cerita. Dia yang kalau orang asli Ciamis kan udah deket sama yang di terminal, di pasar. Kalau orang pasar matainya itu pasti orang luar. Kenapa sih? Ya. Kalau ingin sesuatu ngambil sendiri orang luar. Kalau orang Ciamis permisi. Oh. Kalau pingin sayuran, pingin apa, kadang bisa bantu dulu, bantu dulu jongkonya atau ya permisi dulu lah, mintanya permisi. Gimana tuh? Lu kesel tuh sama orang gitu? Enggak. Lu udah paham semua kan di lingkungan sana. Tapi akhirnya lu dikasih pengertian nggak sama mereka? Ya pelan-pelan sih, pelan-pelan. Emang biasanya buat apaan kayak sayur kayak gitu, Pak? Masak. Masaknya di mana? Gua nggak tahu loh itu. Di belakang GGT itu. Iya, kalau nggak salah kita tidur di belakang gitu ya. Ada bawa kastrol, beli beras gimana. Kadang-kadang orang Ciamis itu ngamennya buat kebutuhan aja. Kalau misalkan mau ke studio, mau ke acara, kekurangan dana, biaya kita ngamen dulu. Rata-rata kayak gitu. Buat main musik gitu ya. Iya. Buat aktivitas bandnya ya. Gitu. Nah, ini yang gua tertarik sama lu, sumpah. Kaget juga, Wak, ketika gua datang, ternyata lu saat ini concern menjaga situs bersejarah Kiai apa? Sinarasa. Apa sih? Kenapa sih? Kan kalau misalkan Mang sendiri kan gak ada kaitannya tuh sama apa, memang ada ketertarikan lu sendiri gitu. Bagaimana gua pengen ngejaga alam lingkungan di wilayah itu. Apa dasar pertamanya ketika lu milih situs itu? Kenyamanan aja. Nyaman, mengatur sendiri. Kan dicoba pulang ya hampir 2006 gitu. Aktivitas di jalanan itu aku pulang. Oh gitu. Akhirnya lu mutusin pulang tuh. Bekerja, coba kerja gitu. Ada pilihan. Ada lahan sedikit. Di sawah, di kebun gitu. Emang basicnya lu memang suka bertani? Nggak juga sih. Awalnya banyak pilihan kan, ini yang paling nyaman gitu. Oh, karena tidak ada bos tadi ya. Apa namanya? Yang tadi lu kerja dari di Sukabumi itu ya. Di sini punya ruang yang luas, punya kebebasan yang besar gitu ya. Iya. Mulai itu, sebelumnya lu tahu bahwa itu situs bersejarah? Iya tahu sih. Itu pemakaman umum, luasnya hampir 1,5 hektar, hampir 2 hektar luasnya. Hutan itu, hutan bambu. Tapi sebelumnya udah ada yang ngurusin? Ada yang nyoba gitu, ditanamin coklat. Cuman perawatannya kayaknya tuh. Jadi kembali lagi hutan. Terus nyoba ada yang nyuruh bikin kompos, kita coba bikin kompos, dikasih sampel, cocok. Dibeli lah, hampir dapat 4 ton tuh kompos daun kering. Sedikit informasi, jadi siapa? Kiai apa? Sinarasa itu adalah salah satu ulama bijaksana yang menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Ciamis ya. Iya. Ya, itu sekitar tahun 1700-1800 Masehi ya. Iya, segituan lah. Nah, kemarin juga kebetulan kita ketemu sama kuncennya ya, dan dia tuh generasi keberapa gitu, dia diberi mandat sama keluarganya untuk menjaga situs bersejarah itu. Iya. Apalagi yang lu ketahui tentang situs itu, Wak? Selain maksudnya lu coba untuk bikin nyaman tempat itu, apalagi yang lu ketahui tentang situs itu? Dan kenapa lu tertarik di situ? Sementara kalau misalkan berkebun kan bisa di mana aja. Jadi 1 tahun aktivitas sana, informasi menyebar, banyak yang datang, sampai budayawan gitu datang ke sana. Terus ahli-ahli
spiritual. Kalau budayawan kan secara ilmiah gitu menjelaskannya. Aku tanya kenapa menyebut tahun segitu ada makam di sini. Dia menjelaskan dari batu dan lumut. Secara ilmiah. Kalau yang spiritual itu dari mulai kerajaan Galuh. Dia menyebutnya kayak gitu. Oh, jadi si sejarawan itu sengaja datang ke situ untuk menjelaskan gitu, apa gimana tuh? Iya, menggali informasi di sana. Makanya aku jaga batu yang ada, yang dikatakan orang-orang sana dikeramatkan, sakral lah ya. Batunya harus tetap utuh kayak gitu terus. Ya, untuk generasi yang akan datang, kalau apa ya, pengen tahu, pengen kenal, masih utuh gitu ya, masih utuh, masih utuh, masih asli gitu, dan bisa dipelajari gitu. Ya. Dan penting juga kan katanya ada bahasa negara yang baik adalah negara yang mengenal atau menghormati sejarahnya, katanya gitu ya. Iya. Dan lu suka banget sama sejarah gitu ya. Apa gimana? Kan dia yang mewariskan. Iya. Yang mewariskan segalanya kan. Ya. Kita hanya menjaga, meneruskannya, melestarikan ya. Apa aja lu, Wak, sebelumnya tuh di situ tuh? Mungkin kan awalnya hutan-hutan tuh, akhirnya ditebang tuh sama lu ya, sama berkat gua dengar juga gabungan sama warga ya, warga setempat. Jadi sebelum rencana aku membongkar pohon-pohon atau bambu itu, aku tanya-tanya dulu ke warga yang udah lama di sana, yang kelahiran tahun 45 bahkan sebelumnya, bahwa di sini gimana awalnya gitu. Dia cerita kalau pohon bambu itu nggak sebanyak kayak gini dulunya, sebelumnya. Terus ada inisiatif gimana kalau dibongkar, ditebang, dibongkar agar lebih ntar diganti sama pohon-pohon langka, pohon hutan yang langka lah, terus buah-buahan langka. Contohnya kalau orang sana lobi gitu, ya, orang yang suka dirujak kayak gitu. Apa ya? Terus lobi apa ya, nggak tahu ya. Oke lah. Terus apa lagi? Terus buah-buahan yang langka lah, yang terus yang enak tuh datang ke situ, ada wangian tuh, Wak. Keren tuh. Oh, itu pohon itu sengaja lu tanemin itu ya? Sengaja. Pohon kantil. Jadi pohon kantil khusus pembatas jalan atau akses jalan masuk, terus melingkar gimana sana, kiri kanannya ditanami pohon kantil. Terus suka wangi, terus anti serangga, anti nyamuk. Malah terkesannya mistis gua ke situ, agak merinding juga gua kalau bawa-bawa kayak gitu. Tapi emang namanya juga makam. Iya ya. Tapi emang itu, Wak, si tempat itu lu yang konsepin harus di tempatnya di sini, wangi kembang-kembangnya di sini atau ada warga yang memang sebelumnya rembukan dulu, oh ya ini tempat ini buat tanaman ini, atau gimana sih? Terserah aja gitu, apa gimana? Jadi kesadaran sendiri aja gitu. Kalau kan kerjanya juga sendiri, kadang-kadang ada donatur yang bantuin dana, cari orang berapa orang tuh. Kalau kopi tuh lagi kopi kan penyekatan nggak bisa bekerja tuh, orang banyak. Jadi ikut bertani tuh di situ. Ada donatur satu kampung itu ambil berapa orang, 20-30 orang lah, ibu-ibu, bahkan ada yang mau anak SMP, anak SMA boleh ikut juga tuh bertani di situ ya. Membersihkan lahan itu. Ya salah satunya kemarin ya kayak Yodi itu kan ngasih apa? Oh ya, ngasih jagung ya, bibit jagung ya. Iya. Salah satunya mungkin bantuannya dari situ ya. Apa dari yang lain juga ada? Ada perorangan yang apa? Yang ngasih
donasi kayak gitu. Donasi untuk membayar yang bekerja di sana. Apa sih yang sebenarnya lu harapin tempat itu? Kenapa lu sangat konsen banget ke tempat itu teh? Harapannya itu jadi objek nggak terkesan seram gitu. Oh ya. Pengennya sih kayak gimana, hutan dan kota lah. Ntar mungkin 10 tahun ke depan pohonnya udah tinggi-tinggi. Bisa sapi di sana. Karena zaman konten bisa konten di sana. Generasi sekarang kan. Iya. Berarti tanah itu hak guna pakai siapa aja? Bebas itu, pemakaman dari dulunya udah orang Cirebon, orang Panjalu, Galunggung, sampai sekarang juga sama. Boleh siapa aja di situ? Boleh siapa saja. Izin ke desa. Besarnya berarti 2 hektar. Iya, 2 hektar. 2 hektar. Siapa aja boleh asal izin ke desa gitu. Gimana pemerintahan setempat di situ, Pak? Apa aja yang udah mereka bantu untuk aktivitas lu atau perjuangan lu di situ? Ya, memberikan izin aktivitas di sana juga. Udah bentuk dukungan lah ya. Dukungan. Terus apa ya? Ada komunitas lagi di apa tuh? Apa komunitasnya? Pegiat sosial. Di desanya apa di masyarakatnya nih? Jadi di masyarakatnya membuat komunitas pegiat sosial. Jadi kalau ada yang sakit, kalau ada yang meninggal, aktivitas dari mulai di rumah nyampe ke pemakaman, dia yang bergerak. Oke, keren ya. Gotong royong ya, masih mempertahankan tradisi gotong royong ya. Iya, walaupun pihak keluarga misalkan pengen dikuburnya jam 12 malam gitu, ya dilaksanakan gitu. Siap gitu. Berarti dari runtutan Karang Taruna bukan itu? Bukan. Itu bukan masyarakat. Masyarakat desa ya. Kemauan masyarakat ya? Iya. Menghimpun diri ya, membentuk diri gitu. Lu berarti juga bagian dari itu? Iya. Kenapa lu nggak coba untuk apa ya, menginformasikan ini, mendokumentasikan ini? Padahal kan maksudnya ini inspiratif banget loh, Wak. Gimana ya, nggak sempet. Terus yang kedua juga malas di kamera lu. Paling alergi itu kalau dipoto lagi. Kenapa sih? Hasilnya suka kayak butut nih. Butut amat. Kan sekarang ada zaman filter, Wak. Pengen kelihatan putih. Nah, perencanaannya apa sih, mau si tempat itu mau dibikin apa sama lu? Ya selain tadi seram gitu, apakah lu pengen berencana jadi objek wisata lah, atau tadi di tempat konten lah, atau memang lu memang nyaman aja di alam gitu? Saya nyaman di alam, harapannya ke depan kan di belakang makam itu ada perkebunan gitu, produktif lagi gitu, terus hasil banyak yang mengunjungi ke sana. Sekarang ada berapa orang tuh yang di sana, yang maksudnya ikut menanam itu, yang ikut andil di 2 hektar itu? Ada yang setiap Kamis dia bersih-bersih. Setiap Kamis 4 orang. Yang itu rutinan tuh? Rutinan tiap Kamis menghadapi malam Jumat. Selain itu di belakang setiap hari apa memang per hari Kamis gantian apa gimana sih? Orangnya 4 orang tiap hari Kamis ya. 4 orang doang untuk 2 hektar itu? Iya. Buset. Kadang kalau kami sekarang di blok sini kan. Habis besok muter terus. Kan? Iya. Ya tadi mungkin ya, maksudnya si masyarakat itu sadar akan bagaimana menjaga situs bersejarah ya. Iya. Ya. Dan akhirnya ya tadilah mempertahankan tradisi gotong royong kan? Dan itu udah hilang, Wak. Udah susah. Udah susah banget. Sekarang udah susah banget. Tapi lu walaupun konsen di sana, yang gue lihat lu masih tetap berkomunitas di PANGS. Gimana tuh? Sering datang ke acara juga walaupun tetap di situ? Iya, sering juga tuh bikin acara, diajak.
bikin acara yang terakhir itu yang di Banagara itu diajak teman itu bikin acara di GOR yang Tartal itu. Awalnya kan acara kecil lah, kayak studio show yang studionya masuk itu yang ya 50 orang kan masuk ya. Banyak karena perizinan susah kayak gitu. Cari minimalis aja yang penting. Kan yang penting dalam event musik itu bukan hanya sekedar main musiknya tapi silaturahmi ya. Silaturahmi kan ya. Seneng kalau udah ketemu teman lama itu ya. Iya. Dan aktif sebenarnya lo di medsos juga sebenarnya aktif cuman lihat aja bisa kagak. Nggak bisa serius sih. Hah? Nggak bisa serius. Ya nggak boleh serius emang ngapain. Kalau di medsos itu kaku kayaknya untuk komentari atau gimana. Cuma orang-orang tertentu yang deket aja. Malah gua juga baru tahu lu udah berteman juga. Gua pertama ada Facebook tuh. Aku dalam pencarian itu nama-nama orang yang dulu nih. Dicari terus. Berarti lu tahu semua aktivitas ya dari media sosial ya teman-teman ya. Iya. Nah, balik lagi ke Simpang Ciamis nih, Wak. Di era itu lu cabut tuh kenapa sih? Apa nemuin titik jenuh? Akhirnya kan berarti di situ udah nggak ada lagi teman-teman dong yang ngejaga, yang stay di situ. Selain kan yang gua tahu tuh lu tuh aktif banget tuh di situ sampai pedagang kaki lima juga pada kenal. Apa sih yang membuat lu pada akhirnya cabut gitu loh? Jadi teman-teman kan ada yang menikah, terus kuliah, satu-satu izin permisi gitu. Ada yang sih betul masih oboy itu ya. Boy 1 tahun lagi dah. Gitu ya. Oh gitu, udah ada rencana. Wah permisi Wak. Mau ke Jakarta. Coba kerja di sana, cari kerja. Terus ada yang mau kuliah katanya. 1 tahun tanggung kan. Sampai nggak ada tuh. Dia kan ya nggak bisa memaksakan kan. Iya. Iyalah, coba aja. Cari pengalaman baru. Dari apa gimana. Kan mulai sepi tuh. Mulai nggak. Pernah lo titik di situ sendiri banget, nggak ada teman-teman? Oh ya, pernah. Sering. Gimana tuh Wak, rasanya Wak? Ketika lu nggak ada teman-teman, tapi kan lu banyak yang kenal di situ Wak. Iya. Jadi anak-anak kampung kalau malam minggu itu dari kampung mana pun datang gitu. Datang. Jadi nambah teman. Jadi nggak ada sekat kampung ini kampung itu. Atau lupang atau bukan nggak peduli. Yang penting ya jadi ruang silaturahmi atau saling kenal ya Wak. Iya. Terus nggak ada gap itu mungkin kenalnya dari komunitas punk. Karena nggak ada batasan berteman dengan itu. Kalau dulu kan kampung ini kampung itu. Berarti lo ngiten meren Wak, kehilangan dong warga situ, terus apa namanya pedagang-pedagang situ yang biasa lo ada di situ gimana? Udah lama ya nggak ke ruko itu terus datang ke ruko. Oh pernah lu balik lagi situ? Kemana wae mana? Itu pai orang aja. Lu masih ingat mereka? Tukang ojek, tukang parkir, satpam. Iya sih kayaknya yang gua lihat tuh apa ya lu memang udah dewasa, kedua lu luas tuh, bisa masuk kemana aja, terusnya bijak lah, nggak kayak itu tuh yang suka racing tuh. Biasanya nih Wak, kalau di situ kan yang namanya perkumpulan tuh selalu ada konflik ya Wak. Iya. Ya. Biasanya apa sih konflik-konflik ketika lu di jalan itu di apa ya? Nama sekarangnya apa sih? Siapa apa ya? Ujung ada. Apa ada? Ujung ruko boot boy kata orang-orang. Ujung ruko boot boy. Biasanya ada Street Army katanya. Ciamis Street Army ada yang ngatain gitu. Biasanya apa sih konflik-konflik yang lu tahu di situ? Sering nggak lu misahin atau ngelerai gitu? Kalau konflik itu kadang ketika di luar kesadaran mereka lah. Lu maklumin tuh. Udah biasa jalan. Besoknya juga biasa lagi. Oh gitu. Lu sering banget tuh? Ya
sering gosip. Dewasa Tapi lama-lama orang-orang kayak gitu gabung. Ya. Gabung. Tapi bener nggak yang gua dengar dari Aris itu memang pertama kali di situ benturan dulu tuh. Itu lu udah ada? Oh iya. Mungkin ya ini apa gitu. Iya ya awam lah ya. Ini apa? Tiba-tiba muncul rambut merah gitu kan. Iya. Pulang-pulang. Lama-lama dia satpam kan butuh juga. Kalau malam-malam piket 2 orang itu kan lama-lama dia ngedeketin, minta bantuan lagi. Itu bantuin di ruko itu ada yang matiin kilometer listrik gitu. Itu pernah lu? Sebenarnya itu satpam juga takut kayaknya. Anak-anak kan yang datang. Gitu. Lama-lama sih. Yang punya rukonya juga lama-lama nyaman. Jadi aman di ruko, aman. Iya. Nggak resah gitu. Iya. Walaupun mungkin kalau dilihat dari sisi penampilan dianggapnya mau ini mau macam-macam atau yang kerok. Ternyata kan mereka justru ngerasa aman ya. Ngerasa aman, nyaman. Karena mungkin ya kita ngapain sih, nggak ribet kita mah. Paling nyanyi main kita gitu. Iya, sama teman-teman gitu. Sampai subuh. Kadang-kadang yang punya alat itu di rumahnya ada drum, punya gitar, bawa ampli. Kadang-kadang orang lokal sana mendukung, nih ada ampli. Gitu. Ada gitu. Kita di belakang GGT main sampai subuh. Sempat ada bikin acara dari Jakarta datang sama orang Tasik sih digabungin di sana. Jadi street sound gitu. Street sound banget. Iya. Berlangsung lama tuh street sound sampai nyubuh, datang polisi diberi penjelasan juga, berikan penjelasan. Oke, nyampe jam 11 kasih izin. Diizinin? Tanpa lu bayar ngurus-ngurus gitu, bilang kelas gitu enggak? Itu siapa lu yang bikin? Apa teman-teman semua? Bareng sih. Inisiatifnya ke rumahnya ada gitar. Kan jenuh gitu di ruko jenuh. Di rumah ada gitar, ada ampli, ada gimana? Bisa dibawa? Bisa bawa gitu. Terus ada drum tuh, butut, sehancurnya aja, sehancurnya dulu, sampai hancur ya, ngumpulin duit buat beli gitu. Beli snare-nya, beli apa? Anjir keren. Tahun berapa itu? Gua nggak tahu itu loh. 2003 kayaknya, 2003, 2004. Itu hampir rutin tuh, malam minggu, street sound ya. Banyak orang yang tahu, yang pada datang. Ada waktu itu ada yang nonton. Apa peduli juga? Nggak peduli? Ya komunitas yang datang aja, yang dari Jawa, dari Jakarta juga, dari Tasik. Karena tahu setiap malam minggu, berarti lu bikin acara street sound. Jadi mereka pada datang gitu. Iya. Udah pasti ada itu acara gitu. Iya. Berisik dong enggak? Suragamnya jauh sampai pasar. Kalau gitarnya paling 20 meter lah. Berapa tahun lu di jalan waktu itu? Sampai akhirnya lu pada akhirnya lebih konsen ke mana? Ke tadi situs bersejarah tadi. Berapa tahun tuh? Tahun 99, 2005, kayaknya 2005 pulang. Nah, dia mah di rumah itu ya? Dia terus gimana ya kalau pengen kumpul? Jadi ganti pindah tempat ke rumahnya, mana gitu. Dia lebih bikin konsep baru. Kayak tadi itu yang acara kecil-kecil kayak gitu. Berarti lu aktif juga ya di komunitas punk ya, walaupun nggak nyetit kayak dulu ya, Wak? Orang-orang yang samanya ada sih, sekarang masih ada gitu. Kalau lenyap semua nggak bisa sendiri kan. Untuk melakukan hal gitu kan nggak bisa sendiri, harus bersama gitu. Ya secara kolektif lah. Event juga kolektif terus ya anak-anak ya? Iya kolektif. Capes itu dari dulu kolektif. Ada nggak sih maksudnya perbedaan ideologi, ketidaksepakatan pandangan, atau misalkan kan maaf di Sinpang kan ada yang memang alergi terhadap sponsor atau alergi terhadap gua malas acara-acara kecil, itu ngatasinnya kayak gimana lo?
Iya, yang pengen aja ngisi gitu. Iya. Enggak apa ya. Semua punya konsep kayaknya. Ada yang konsep bandnya punya idealisme masing-masing lah ya. Ya kalau lu mau silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nggak bisa maksain juga prinsip lah, Wak ya. Iya. Lu udah tuh nggak di jalan lagi, tapi konsen di situs bersejarah dan sampai sekarang masih berkomunitas ya? Masih. Aktivitasnya komunitas itu jadi malam kan semua itu. Bagi aktivitas lu karena lu juga harus di situs di kerjaan lah ya. Terus di simpang. Itu gimana berarti kalau malam baru bisa ketemu anak-anak? Iya, kebetulan hampir semua aktivitas santai itu malam sekarang, malam. Jadi kalau konsep apa acara atau mau kemana gitu bermusiknya malam. Berarti lu bagian dari Batres ya? Baru daftar HS. Apa sih, Wak, yang membuat lu nyaman di komunitas ini, Wak? Karena lu gila. Gua jauh banget loh sama lu, Wak. Awet muda. Jadi kita kan pemuda sejak emakmu masih perawan. Pemuda terus. Apa yang membuat lu nyaman di komunitas ini, Wak? Ya nggak ada batasan. Batasan sosial ya. Satu sosial gimana. Aktivitas mereka yang jadi bos lah, waktunya kerja gitu. Waktunya main mah dilepas setara ya, nggak peduli lu siapa. Itu paling asiknya. Kerjaan ya kerjaan, rumah tangga gitu. Ya. Setelah itu lu suka nggak dengan kebersamaannya tuh? Iya, makanya bertahan. Bisa diajak diskusikan, bisa diajak bersama. Karena gitu, Wak. Gua tuh dari kecil ya, Wak ya. Memang kan keluarga gua tuh jauh, Wak, dari keluarga, maksudnya ibu gua, nyokap gua tuh jauh tuh dari keluarga besar gua gitu. Gua itu sampai nggak boleh dekat karena mungkin ada persoalan lah, nggak tahu kenapa. Nah, gua jujur aja kalau misalkan keluarga dekat tuh nggak ada. Makanya gua teman-teman di jalanan, teman-teman komunitas gua anggap keluarga. Karena di situ gua ngedapetin ilmu pengetahuan, gua ngedapetin pengakuan. Iya, benar. Iya kan? Gua ngedapetin kebersamaan gitu kan yang gua nggak dapat di keluarga gitu loh. Itu yang sampai detik ini gua suka dari komunitas ini gitu, Wak. Iya. Nah, apalagi, Wak, yang sebenarnya lu suka dari komunitas ini. Nah, ini nih yang pengen gua tanya. Bermusik nih, Wak. Pernah bikin band? Ini cuma diajak doang gitu, diajak Aris pertama itu. Oh, yang untuk mengisi ya? Itu, mengisi ya. Mengisi itu. Lu apa sih, pegang apa sih? Ya, kalau kosong apa? Kosong bass ya, bass, gitar. Vokal bisa? Nggak bisa nyanyi. Drum nggak bisa. Oh, berarti gitar sama bass lah ya. Iya. Berarti lu mah nggak pernah ngediriin band sama sekali, tapi ngisi. Oh, proyek protes itu. Oh, proyek protes ini ya? Oh ya. Proyek protes tahun berapa ya? Itu juga proyekan sama teman-teman si Ibed, si Opin itu. Mungkin kejenuhan band. Ya. Terus kepakuman kayaknya gitu. Akhirnya lu bikin sering ketemu, yang paling itu kan sering ketemu. Sering ketemu, dicoba bikin band sama si Oboy itu. Sama bikin album? Enggak, cuma ngisi acara kecil lah. Tahun berapa itu, Pak? 2000 berapa ya? 2003 ya, 2002 gitu. Tapi enggak ini ya, maksudnya enggak kayak band yang memang serius ya, karena namanya juga proyek ya. Itu cuma buat apa ya? Kalau main ke sana jangan cuma main dah. Cuma ngisi juga eventnya. Acara. Kadang-kadang barter tuh. Kalau Camis bikin acara, kan keseringannya arahnya sampai Purwokerto gitu, Cilacap, Aji Barang. Camis bikin acara, siapa yang mau itu isi? Itu yang gua suka, Wak. Yang sekarang itu tidak dipakai
budaya itu tuh nggak dipakai sama anak-anak sekarang. Oh, iya. Dulu iya bener loh, ada sistem barter ya. Iya, Ciamis ada acara berapa band dari Cilacap, Aji Barang atau dari mana gitu, dari Tasik berapa? Terus nanti kalau misalkan kita bikin acara, mereka undang. Iya. Gantian lah ya. Iya, gantian. Ya. Makanya acara itu padat. Nggak ada 3 bulan sekali kan. Ada nggak, masih ada nggak sistem gitu? Ya orang-orang lama sih kayak gitu. Masih ya mempertahankan itu ya. Ya, yang kolektif itu. Tapi lebih seru sih kayaknya. Iya loh, dulu gitu ya. Kita datang, memang dulu komunikasinya gimana sih? Gak ada ya, lewat telepon gak ada ya? Gak ada, gimana ya. Pada datang sih ke tempat tongkrongan. Pada datang, ada yang datang dari Jakarta, dari Bandung, bawa newsletter kayak gitu. Sebagian pengetahuan juga kan dibaca, teman-teman baru. Punya anak-anak jalanan, jadi anak-anak jalanan lampu merah kayak gitu kan, dia nggak berani langsung tanya, dikasih aja newsletter dari Bandung, dari Jakarta gitu, dari Jawa, dari Jogja, dikasih aja newsletter, jadi dia baca tahu sendiri gitu. Lama-lama pada datang gitu, anak jalan nyampe rumah singgah itu almarhum Pak Didi itu, Ruswandi. Di mana tuh? Di Ciamis. Datang sendiri ke tongkrongan. Oh, oke tuh. Nanya-nanya apa sih, gimana sih? Dikasih aja informasi, terus berikan ini aja, baca newsletter. Disuruh main ke rumah singgah itu. Apa namanya, Pak? Rumah singgah apa? Bina Pandu Mandiri kayaknya tuh. Bina Pandu Mandiri. Pernah juga lu datang ke sana? Sering kerjasama. Apa tuh salah satunya? Kerjasamanya apa? Ya, kerjasamanya kalau bikin acara event, terus apa ya, sosialisasi ke anak-anak jalanan. Suruh sosialisasi, jangan terlalu liar kayak kemana. Oke. Siap, apa sih si komunitas itu, apa sih? Ngapain aja? Yang menghimpun anak-anak jalanan yang ada di stasiun lampu merah, pengamen-pengamen taman kota. Kumpul semua di sana. Buat ngasih arahan ya. Tempat tidurnya, segalanya, pokoknya singgah di sana aja. Oh gitu. Termasuk teman-teman pang juga ada di situ ya. Iya. Jadi gabung. Diajarin proses kreatif di situ, Pak. Kayak sablon gitu. Ada yang ke teknis, ada yang kemana keahliannya. Juga ya. Kalau setiap kota ada kayak gitu ya. Jadi dulu kan rumah singgah itu pendirinya kan orang Bandung kayaknya. Hampir setiap kota ada. Iya, jadi jangan cuma datang Satpol PP nangkep-nangkepin tanpa ada penyuluhan, tanpa ada memberikan membangun kreativitas. Harusnya memang setiap kota memang harusnya ada rumah singgah untuk supaya kawan-kawan lebih konsen ke kreatif. Selama ekonomi penindasan masih ada, Pang nggak bakal mati sampai kapanpun. Saya beberapa kali Satpol PP nangkap juga, besoknya mau hak lagi, mau hak lagi. Iya. Sebenarnya itu aktivitas Satpol PP kalau diamati ya. Iya. Kalau ada program misalkan mau mendapatkan apa ya, penghargaan kebersihan atau ketertiban. Nah, paling sayangnya itu nggak diprogramin gitu. Misalkan 3 bulan kotanya harus bersih atas gimana, tinggal bikin program pada anak jalanan aja. Iya. Tapi ada sih Ciamisnya suka ada itu yang pelatihan montir, menjahit. Dinas sosial ya, biasanya kayak gitu. Ya kalau ya mulai ada gitu dari obrolan-obrolan gitu, programnya ada. Iya. Oke, Jawa. Apalagi nih yang pengen lu ceritain nih? Banyak banget masalahnya, Wak. Apa ya, lupa lagi sih. Ini aja, gua pengen nanya, apa sih makna dari lu menjaga situs itu gitu, melestarikan situs itu gitu? Apa yang ingin sampaikan ke teman-teman gitu loh? Pelestarian aja gitu. Sekarang kan kayaknya kurang menarik kayak gitu. Ya, untuk anak-anak sekarang lah ya. Sementara bahwa situs itu ya penting bagi apa ya, pengetahuan lah, atau penting bagi penelitian bisa juga sana.
penelitian sejarah bagaimana dari yang kata sejarawan itu dari mengambil dari sampel lumut jadi gimana. Bisa juga. Apa rencana ke depannya, Wak? Rencana ke depannya yang lu pikirin aja nih. Terlepas di situsnya, terlepas di komunitas pangnya, apa ya bisa bermanfaat untuk lingkungan di sana. Mungkin kalau rame, kalau ke depannya bersih, nyaman gitu. Iya. Bisa orang-orang sana kan bisa dapat penghasilan dari jualan apalah, jualan yang ditanamnya atau hasil kreativitas nyaman-nyaman di tempat wisata. Mungkin ya berharapnya jadi apa ya, hutan kota itu yang nyaman gitu. Kalau dari komunitas pangnya apa harapan lu? Harapannya untuk khususnya di Ciamis lah, ya ada terus sih. Lebih berkembang lagi, terus apa ya, lebih banyak lagi bandnya. Oke, Wak, terima kasih lu udah banyak inspirasi gua, Wak. Jauh-jauh gua dari Majalengka sekalian napak tilas, karena ya gua sadar bahwa Ciamis itu adalah apa ya, salah satu yang memberikan warna bagi hidup gua lah. Termasuk ya itu tuh ya, yang tukang berantem itu tuh beri warna tuh. Sehat selalu, Jawa. Amin. Makasih banyak. Makasih udah ngasih wawasan yang luas. Terima kasih juga untuk perjuangannya melestarikan, menjaga kebudayaan, menjaga situs yang paling bersejarah yang memang harus disadari oleh semua manusia, harus dijaga. Kalau bukan kalau bukan manusia kayak punya kesadaran kita, siapa lagi, benar nggak? Iya. Oke, terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sehat selalu. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya.